Oke, makasih Mas Oktav. Jadi, yang pertama ini, kalau kalian lihat di slide itu ada yang namanya UX Elements. Jadi, oke, mungkin dari sini dulu kali ya. Kalau teman-teman yang baru kenal sama UI UX gitu, atau kepengen banget tahu tentang UI UX, yang pertama yang biasa kita lakuin itu adalah empathy gitu. Ini juga yang biasanya membedakan UI UX sama graphic designer biasa gitu, karena kita ngelibatin user dalam prosesnya. Nah, buat quick summary aja, UX itu apa sih sebenarnya? Sesuatu itu bisa dibilang UX itu sebenarnya apa aja elemennya gitu. Nah, kalau kita ngacu sama James Garrett ini, UX itu sebenarnya ada 5 elemen. Biasanya kita tuh bicara soal strategi. Jadi di strategi ini ada yang namanya user needs, ada yang namanya product objectives kayak gitu. Nah, terus kita naik lagi nih ke layer kedua dari bawah ke atas ya cara bacanya. Nah, di layer kedua ini kita ada yang namanya scope dari kita. Kalau udah tahu user needs sama produk objektif itu biasanya kita udah bicara soal uh, spesifikasi fiturnya, requirement-nya, terus konten-konten yang bakal kita masukin dalam produk kita tuh apa sih gitu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya structure. Nah, structure itu udah mulai nih kita bicara soal information arsitektur informasinya, terus ada yang namanya interaksi desainnya mau seperti apa, user flow-nya, misalnya user klik ini dia bakal ke screen berapa, nah itu namanya interaction design. Terus naik lagi, nah ini udah mulai nih, udah banyak UI-nya gitu, user interface-nya, udah ada yang namanya desain navigasinya mau seperti apa sih, terus interface desainnya mau seperti apa. Nah yang terakhir itu yang final touch itu kayak visual design, udah mulai sensory design tuh kayak misalnya udah mulai font, udah mulai ke warna kayak gitu. Nah ini basic elemen dalam UX gitu. Nah untuk ngedapetin 5 elemen ini biasanya kita nerapin beberapa metode gitu ya. Nah yang paling sering dipakai itu misalnya kayak design thinking process gitu, kayak ada 5 tahap. Pertama empati, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, sama yang terakhir ada yang namanya test gitu. Nah, yang gue bakal bahas lebih dalam itu sebenarnya dari sisi empati. Nanti Regina yang terakhir dia bakal banyak bahas dari define sampai test gitu. Pertama ini, empati ini biasanya kita itu ngakuin riset nih, biar kita lebih paham lagi tentang pengguna kita itu siapa, terus behavior dia atau perilaku dia pakai produk itu seperti apa, pain points atau masalah-masalah dia terkait produk itu seperti apa. Nah, biasanya untuk di tahapan empathy ini kita itu pakai beberapa metode. Yang paling umum biasanya sebelum kita ngelakuin primary reset atau ngumpulin data gitu ya secara langsung ke user, kita biasanya ngelakuin yang namanya Dex Research atau Secondary Research, atau kalau di kuliah ini biasanya namanya literatur review gitu ya, itu Dex Research. Terus kedua ada yang namanya in-depth interview, wawancara lah gitu ya. Terus survei, terakhir ada yang namanya contextual inquiry. Nah, contextual inquiry ini lebih ke observasi kayak gitu. Nah, dengan kita ngelakuin metode ini biasanya kita tuh pengen ngasih ini ke stakeholders kita atau misalnya ke product manager, ke tim itu beberapa output. Salah satunya itu adalah user persona, terus kita juga biasanya ngasih empathy map, journey map, sama key insight. Nah, nanti bakal gue bahas lebih dalam satu persatu, terus nanti bakal ada contohnya juga dari user personanya seperti apa, journey mapnya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya udah kita ketemu user, udah kita ngumpulin data, kita mulai ke tahap selanjutnya yaitu define. Biasanya kita itu rame-rame nih bareng stakeholdersnya, bareng product manajernya kalau di perusahaan ya, itu product manager, ada namanya bareng UX designer kayak gitu. Biasanya kita mulai di tahap define ini memfokuskan apa yang mau kita selesaikan gitu. Dari hasil findings kan banyak, itu kita komprehensif lah, kita observe semua hal, tapi yang benar-benar yang mau kita selesaikan itu apa, terus yang paling impactful itu apa. Nah, itu biasanya di tahap define. Define ini metode yang bisa digunakan itu adalah design workshop. Jadi kita rame-rame untuk
menghasilkan yang disebut dengan how might we gitu. Gimana caranya kita misalnya contoh, gimana caranya kita membantu user X agar dapat menemukan pilihan misalnya akomodasi gitu ya di Bali yang secara cepat gitu, atau gimana kita memandu user itu untuk menemukan pilihan terbaiknya. Itu salah satunya ya. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Terus yang ketiga ada yang namanya idea atau ideasi gitu ya. Jadi kita tuh udah mulai masih dalam metodenya desain workshop. Kita itu biasanya brainstorming ide-ide apa sih gitu. Nah, biasanya kita pakai namanya Crazy Eggs atau brainstorming session biasa gitu sama desainer. Di sini itu kalau bisa ngasilin ide-nya itu sebanyak mungkin. Jadi nggak pokoknya seliar-liar mungkin deh gitu. Ada beberapa metode yang biasa dipakai. Terus biasanya kita juga ngelakuin pemanasan biar kita nanti ngasilin idenya itu banyak gitu ya. Outputnya apa tentu nanti bakal ada list idea sama biasanya kita quick voting nih, ide mana yang paling oke, ide mana yang bisa kita ambil-ambil dari masing-masing peserta workshop gitu. Nah yang terakhir itu prototype. Keempat itu prototype. Biasanya kita ngerucutin lagi nih dari yang tadi idenya banyak, kita pilih ide yang paling oke yang dari hasil quick voting itu yang mau kita pakai ke dalam bentuk desain. Nah biasanya kita juga ngelibatin user co-creation bisa salah satunya, atau langsung wireframing sama UI designernya bisa juga. Outputnya apa? Biasanya dalam bentuk lo-fi atau hi-fi gitu ya. Terus yang terakhir, udah kita bikin prototipenya, kita balikin lagi dong ke user, kita tanya feedbacknya seperti apa, terus kita kita observe, yang paling penting itu observe kendala-kendala dia selama menggunakan aplikasi kita seperti apa. Nah itu metodenya bisa usability testing, atau kalau kalian pakai beberapa tools gitu, ada yang udah nyediain heat map analysis, atau kalau dia udah launch gitu, kita bisa ngelakuin A/B testing gitu ya. Nah outputnya apa? Biasanya usability issue sama ada rekomendasi-rekomendasi yang kita pakai. Nah gue di tiket.com itu kan sebagai UX researcher biasanya terlibat dalam empathy. Pasti pertama kali itu responsibility-nya UX, bisa jadi kita yang inisiatif atau bareng UX designer buat ngelakuin desain workshop, terus ngikut ideasi juga. Nah kalau prototipe ini biasanya udah dibantu sama desainer sepenuhnya gitu kan, kita terakhir aja kebanyakan di tes gitu. Ini yang biasa kita lakuin di dalam divisi desain ya, atau UI UX gitu. Nah selain metode-metode yang riset yang udah gue sampaikan di depan ini, sebenarnya masih banyak lagi metode yang bisa kita pakai, banyak banget gitu ya. Dari yang mulai computer based sampai yang ethnography study itu banyak banget. Nah, tapi best practice-nya kalau buat pemula itu ini aja dulu yang paling gampang. Semua orang bisa kok ngelakuin, kayak interview gampang banget, survei bisa juga. Observasi, ya kita sehari-hari juga kan ngelakuin observasi, ngamatin orang, perilaku sekitar gitu ya. Jadi ini yang paling gampang sebenarnya. Ini berbagai macam UX research method. Nah, yang menarik itu karena kan kita agile ya, tim agile, kita nggak bisa ngelakuin research kayak sampai berbulan-bulan, sampai misalnya 1 tahun gitu, 6 bulan gitu kan, kelamaan. Karena persaingan terus kompetitif banget lah di dunia startup ini. Jadi kita tuh kalau bisa ngelakuin riset atau metode-metode yang serapet mungkin, se-agile mungkin. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dipakai itu adalah dari lanjut ke in-depth interview ya. Jadi kalau di in-depth ini kalau yang biasanya kita lakuin itu interview tapi nggak structure gitu, karena namanya in-depth interview ya. Kalau misalnya yang pakai pedoman kayak Q&A itu lebih ke structure interview. Nah ini walaupun kayak gitu biasanya kita tetap menyediain yang namanya guideline biar kita nggak terlalu jauh lah dari jalur biasanya. Nah yang biasa kita lakuin itu kalau bisa tanyain pengalaman dia sebelumnya, misalnya usernya nginep di hotel, tanyain pengalaman dia terakhir nginep di hotel itu seperti apa, terus step by step yang biasa dia lakuin untuk booking hotel, dari cari inspirasi sampai dia booking itu seperti apa, seperti itu. Dan kalau bisa cari motivasi dia gitu, motivasi tersembunyi dia seperti apa gitu. Nah yang jangan dilakuin, jangan sampai kalian buat kasih leading question.
Kayak misalnya um, pengalaman Bapak terakhir buruk ya, misalnya kayak gitu, yang disampaikan kayak gitu. Terus jangan interupsi, ngasih interupsi kalau orang dari user interview jangan dipotong dulu, walaupun sebenarnya jawaban dia tuh terlalu ngalur ngidul gitu ya, biarin aja dia selesai dulu. Terus terakhir kalau bisa jangan ngikutin skrip banget, strict gitu ya. Oke, next slide. Oke. Bisa ke next slide enggak, Karin? Ya, ini survei. Jadi kalau survei biasanya kita ngumpulin namanya data demografi dan data psikografik. Nah, itu apa bedanya? Kalau demografi itu lebih kayak ke fact base gitu ya, usianya, terus apalagi pengeluarannya itu demografi. Terus kita juga nanyain psikografik, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang opinion base, kayak Likert scale segala macam itu termasuk psikografik atau opinion base. Nah, biasanya kalau saran saya lebih baik kita ngelakuin interview dulu ketimbang ngelakuin survei. Nah, itu lebih bagus biasanya karena kita udah tahu poin-poinnya yang mau kita survei gitu ya. Dan penting juga kalau nyusun survei itu tipsnya kasih optionnya itu harus yang tepat jawabannya. Nah, itu makanya kita kenapa tadi harus ngelakuin user interview dulu biar kita nggak suara nggak ada suaranya ya, suara ada, gambar yang nggak ada. Ada kok suaranya. Oh, ada ya. Oke. Terus kasih screening question. Jadi kalau bisa kalian tuh udah tahu sebelum ngelakuin survei relevan audiensnya seperti apa sih. Nah, kalau tadi konteksnya nginep di hotel ya, pasti relevan audiensnya itu yang pernah nginep di hotel. Nah, itu biasanya berapa lama sih biasanya terakhir dia booking, misalnya 6 bulan gitu. Nah, itu salah satu disebut screening question gitu. Atau usianya juga. Jadi sebelum dia jawab pertanyaan, kita kasih screening question. Kalau dia jawabnya usianya di atas 45, terus pengalamannya lebih dari 1 tahun, dia nggak akan ngisi surveinya tuh. Itu salah satu screening question penting di survei. Terus yang terakhir sebelum ngasih survei, penting banget, nah namanya proofreading, kasih partner kita atau ngetes lah, pilot test, apakah pertanyaannya itu gampang dibaca, ada yang ambigu apa enggak gitu. Nah, toolsnya bisa pakai Google Form, SurveyMonkey, sama Typeform. Mungkin next, Fred? Karin? Terus yang selanjutnya ini ada metode contextual inquiry atau kayak observasi gitu. Jadi kita tuh benar ikut gitu ya ke lingkungan atau tempat tinggalnya user yang biasa terkait sama hotel gitu, atau kayak ini contohnya di gambar di hotel gitu ya, karena kita tadi konteksnya hotel, jadi kita benar-benar observasi biasanya dia ngapain aja sih dari awal sampai dia datang ke hotel itu, apa aja yang dilakukan. Nah, itu disebut observasi gitu ya. Kita pengen tahu aktivitas dia, pain points dia, isunya gitu. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan observasi di hotel di Medan kalau nggak salah ya, di Medan. Terus kita bisa sebenarnya kalau bisa tuh kita shadowing aja, jangan terlalu banyak interaksi. Tapi kalau benar-benar kepaksa buat nanyanya yang senatural mungkin gitu ya, kayak orang biasa aja kalau ngobrol, jangan kayak di interview gitu. Nah, terus ada juga kalau mau minta dia ngakuin sesuatu, kita kalau bisa, sorry, notifikasinya matiin dulu. Kalau bisa diminta demonstrasi daripada dia ngejelasin secara langsung. Coba Bapak contohin gitu gimana caranya Bapak ngelakuin ini yang Bapak kayak bilang tadi. Itu bisa. Terus penting banget kita punya dokumentasi yang banyak kayak catatan, sketsa. Kalau kalian bisa menggambarkan situasi dari observasinya, itu harus didokumentasiin sebanyak mungkin. Nah, toolsnya apa? Gampang, pena sama notebook aja sebenarnya udah bisa modal buat observasi. Next slide, Karin. Nah, dari kita udah ngelakuin apa namanya interview, survei, observasi gitu ya, kita bisa ngasih output salah satunya user persona. Nah, misalnya si Eva, apa aja sih elemen-elemen user persona itu? Yang pasti basic demografi dia, kayak misalnya usia,
domisili, pekerjaan, status perkawinan, punya anak apa enggak gitu ya, terus pengeluaran sebulan dia tuh berapa, terus dikasih quotes biasanya, terus dideskripsiin lagi profilnya seperti apa, terus dikasih tahu goals yang pengen dia capai itu atau motivasi dia ngelakuin itu apa gitu, terus behavior dia dalam booking sama permasalahan-permasalahannya gitu. Ini salah satu contoh persona yang sederhana lah, simpel gitu, contohnya gini. Nah, persona itu apa sih sebenarnya? Apa sih manfaatnya kita buat persona? Sebenarnya persona itu berguna banget ya kalau dalam satu tim, karena kita punya frekuensi yang sama. Jadi kalau kita ngomongin user, di kepala orang itu sama usernya siapa? Oh, si Eva. Kita lagi ngomongin Eva nih, kan udah kebayang nih Eva tuh orangnya kayak apa. Jadi mereka lebih bisa berempati. Jadi kalau ngasih satu argumen gitu. Nah, itu salah satu fungsinya user persona. Next, boleh. Nah, selain persona juga kita bisa sajiin gitu ya data riset kita ke dalam empathy map, dibagi ke dalam 4. Kita bisa tulis apa aja yang dia katakan terkait pengalaman dia booking hotel, terus yang dilakuinnya apa aja yang dia pikirin gitu, apa yang dia rasain, kita tulis semua di empathy map. Nah, nanti gambarannya sebenarnya antara user persona, empathy map itu bisa disajiin lagi ke dalam bentuk yang lebih komprehensif. Nah, itu ada di slide selanjutnya, bisa kayak user journey map. Karin, boleh next selanjutnya. Nah, jadi kita bisa memetain nih goals dari masing-masing stage. Oh, ternyata dari hasil interview, dari hasil survei, dari hasil observasi, kita nemuin nih tahapan-tahapan orang tuh dari awal, dari dia masih nyari inspirasi sampai dia stay gitu ya, atau nginep di hotel gitu, ataupun setelah nginep di hotel. Nah, kita kasih tahu stage-nya apa aja, terus kita kasih tahu apa yang dia pikirin di setiap stage-nya. Salah satu contohnya ini, yang inspiration yang dia pikirin itu, misalnya sebentar, itu nggak kelihatan ya. Misalnya dia butuh nih hotel buat family trip dia, terus apa ya kata dia tuh apa ya aplikasi yang dapat dipercaya buat booking hotel, itu contoh untuk thinking. Terus emotionnya di tahap inspiration tuh sebenarnya emosi user tuh apa sih? Nah, itu mesti kita gali juga dari hasil riset. Terus ada action, apa yang dia lakuin. Tulisannya kecil kak, nggak kelihatan. Ada yang minta materinya, nanti bisa ditanya ke admin ya. Terus mungkin bisa di zoom in zoom out nggak Karen? Nah, ini mungkin kelihatan jadi emosinya tuh apa. Nah, emosi ini biasanya bisa 5, bisa 7 gitu ya. Kita bikin lagi layer-layer tuh emosinya kayak gimana gitu. Kita bisa kasih survei dia pas booking proses di tahapan ini tuh apa yang dia rasain. Atau sebenarnya kita bisa observe juga dari pengalaman dia selama menginap. Sudah tapi blur. Seharusnya sih ini bagus sih ininya resolusinya, tapi nanti mungkin bisa tanya admin ya, bisa di-share apa enggak. Terus actionnya misalnya make a plan, bikin rencana misalnya dia, terus dia discover berapa option untuk booking gitu. Nah, pain points-nya misalnya, pada saat merencanain itu dia susah banget nih buat nyari tanggal day off atau cutinya. Terus kalau nyari pas tahapan kedua, pas dia lagi nyari-nyari option, dia tuh bingung banget karena information-nya overload gitu. Informasinya malah terlalu banyak bikin dia bingung. Nah, itu pain points yang kita catat. Nah, ini harus dicatat setiap step by step, setiap journey dari usernya itu, dari end to end journey-nya. Biar kita kebayang, ini yang dia lakuin, ini masalah dia, kayak gitu. Oke. Boleh next slide, Karin? Nah, kita biasanya, tapi sebelum ke sini, biasanya kita tuh ada lagi selain user journey, empathy map, sama user experience mapping.
biasanya kita kasih key insight nih, kita kasih key insight ke stakeholders. Nah, itu yang nggak bisa gue share ya. Salah satunya itu tergantung kalian ngasih insight atau kesimpulan yang bisa dipakai lah, dijadiin pedoman dari masing-masing stakeholders atau desainer atau PM-nya gitu. Itu harus ada key insight. Nah, kalau udah ngelakuin ini sebenarnya mungkin ada yang nanya gimana sih caranya buat nyari partisipan gitu ya. Kalau perusahaan besar sebenarnya kita pernah pakai recruitment agency gitu ya. Kita memang pakai pihak ketiga buat bantu kita buat merekrut partisipannya gitu ya. Tapi risetnya banyak yang di kantor, yang mau kita validasi banyak, dari yang kecil projectnya sampai yang major banget. Jadi kita nggak mungkin selamanya pakai recruitment agency. Makanya untuk yang kecil-kecil dan waktunya itu sempit banget, bisa 3 hari atau cuma 1 minggu atau bahkan kayak desain sprint cuma 1 hari, kita bisa yang namanya ngelakuin guerrilla atau guerrilla bahasa Inggrisnya. Guerrilla ini kita datang aja ke coffee shop, ke taman, atau biasanya kalau saya itu ke perpus UI gitu ya. Ketemu 5-6 orang gitu ya buat ditanyain atau ditanyain pengalaman dia, atau kalau mau Yuti diminta nyobain aplikasi kayak gitu. Ini cost-nya murah gitu ya, dan cepat banget, cuman biasanya audiensnya tuh kurang tepat gitu ya. Jadi ini yang mesti dipertimbangin kalau kalian merekrutnya pakai guerrilla. Nah, atau yang terakhir yang bisa kita lakuin itu dan sering banget dilakuin itu DIY. Nah, DIY ini apa? Kan kita punya customer email. Nah, biasanya kita ajak dia buat berpartisipasi di riset kita. Atau ada referral dari teman dikirim-kirim ke grup gitu ya, mau ikut partisipan riset kita enggak, kayak gitu. Atau online group juga bisa di broadcast. Nah, itu salah satu beberapa alternatif cara buat dapetin partisipan. Boleh next slide? Nah, my favorite tool. Nah, biasanya tools yang seneng banget kita pakai itu adalah Miro. Miro ini kalau nggak salah ada juga buat free users ya. Nah, kenapa kita seneng banget pakai? Terutama lagi kayak corona gini, walaupun kita di rumah masing-masing, kita tuh masih bisa ngelakuin desain workshop, kita masih bisa brainstorming bareng pakai Miro ini. Jadi kayak kita bisa petain hasil riset bareng-bareng, terus kita juga mappingnya enak gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, daripada menggunakan misalnya Excel atau yang kurang kalau ini tuh kayak papan tulis aja gitu. Jadi enak, semua orang tuh paham gitu buat baca hasil riset kita. Selain UX research, biasanya next slide Karin. Biasanya kita pakai juga buat desain sprint nih. Jadi kayak hasil dari desain sprint kan 5 hari nih, dari hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain aja, hari ketiga ngapain aja, bisa kita dokumentasiin secara lengkap lewat Miro gitu. Ya mungkin bisa lanjut ke Regina ya setelah ini ya.